Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah membaca ini, pengumuman 11 tahun 2020, atau mungkin dari Bapak Ibu sudah pernah ada yang terima email dari DGP mengenai hal ini. Saya rasa mungkin sebagian besar dari kita sudah tahu kali ya, bahwa mendapatkan pengumuman bahwa akan ada implementasi nasional aplikasi e-faktur desktop versi 3.0. Sebelumnya kita pakai versi 2.2. Sekarang kita pakai versi akan masuk ke versi 3.0. Nah, pengumumannya kira-kira begini. Implementasi nasional itu akan dilaksanakan tanggal 1 Oktober. 1 Oktober yaitu kemarin 1 Oktober yang berlaku untuk PPN masa September 2020. Jadi sekarang ini kita sudah seharusnya menggunakan secara nasional ya Bapak Ibu, sudah seharusnya menggunakan e-faktur 3.0. Mungkin kita bertanya-tanya, apa bedanya e-faktur 2.2 yang sebelumnya dengan e-faktur 3.0? Nah, sebelum itu saya ingin menyampaikan agenda pembahasan kita pada hari ini. Agenda pembahasan kita yang bisa saya sampaikan, ada 3 hal di sini. Yang pertama adalah materi pre-publicated itu sendiri. Yang kedua, tutorial atau katakanlah tampilan dari e-faktur 3.0 dan web-based e-faktur. Yang terakhir adalah tentang penutup, yaitu sedikit catatan yang mungkin bisa kita lihat bersama nanti. Mungkin Bapak Ibu kita bisa mulai saja. Kalau kita bilang e-faktur 3.0, kita akan bicara tentang begini. Saya langsung aja ya. Apa bedanya e-faktur 2.2 dan 3.0? Pada dasarnya, untuk singkatnya, e-faktur 2.2 itu berbentuk client desktop. Jadi ketika Bapak Ibu pakai e-faktur, menginstal di komputer, setelah itu datanya semua ada di komputer. Betul kan ya? Kalau suatu waktu komputer Bapak Ibu rusak, bagaimana datanya di sana? Harus minta lagi. Tapi kalau e-faktur 3.0 sudah berbentuk web base. Jadi ada satu web di mana kita setelah memposting data itu tersimpan di web. Nah, ini menarik. Lalu juga data-data yang biasanya kita input manual, faktur pajak masukan, faktur PIB nanti selanjutnya, itu sudah tersedia Bapak Ibu. Nah, ini mungkin langsung aja kita ke tujuan. Kurang lebih tujuannya ini, membantu wajib pajak mengisi SPT masa PPN secara lengkap, benar dan jelas, khususnya pada form B1 untuk PIB, sehingga tidak terjadi kesalahan input yang dapat merugikan hak wajib pajak. Nanti kita akan lihat. Dan juga untuk B2. Lalu pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT masa PPN terhubung. Nanti kita akan lihat sebetulnya begini. Nah, ini form B1. Ini form B2. Saya rasa kita semua sudah biasa kali ya. B1 untuk pajak masukan impor, B2 untuk pajak masukan dalam negeri, form B3 untuk pajak masukan bagi yang tidak dapat dikreditkan atau mendapatkan fasilitas 07 atau 08. Nah, ini latar belakang kenapa e-faktur pertama kali, karena ada sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai, Bapak Ibu. Atas apa sih? Atas PIB, pemberitahuan impor barang. Jadi sekarang, nah, ini PIB-nya. Kita lihat dulu. Jadi dokumen tertentu itu adalah PIB yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP yang dilampiri dengan SSB, SSPCP, dan atau bukti pemungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai. Yang kedua, PIB yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP yang dilampiri dengan SSP atau surat penetapan tarif atau nilai pabean, dan lain sebagainya. Nah, di Per 13 2019 Bapak Ibu, kita bisa ketemu bahwa PIB yang merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya bersamakan dengan faktur pajak ada 8 tuh. PIB, PIBK, Custom Declaration, PIB yang timbul di tempat ketentuan berikat. Pada dasarnya 8 ini bisa kita kreditkan, begitu kan ya? Nah, karena sudah ada sinergi
antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai, maka sekarang apapun yang ada data di Bea Cukai itu bisa kita akses atau bisa kita validasi di DJP atau di PPN masukan kita. Apa dengan syarat dua hal ini? Syaratnya, pertama, dia mencantumkan NTPN, Bapak Ibu, dan telah terdapat dalam sistem komputer pelayanan DJBC dan telah dipertukarkan secara elektronik dengan DJP. Nah, ini yang divalidasi. Ada 4 hal. Nomor dokumen. Kalau PIB, maka nomor pendaftaran PIB. SSP, maka nomor SSP. Lalu tanggal NTPN, nilai transaksi, lalu kalau SSP ada kode akun pajak dan jenis setoran. Ini kan divalidasi kan, kalau kita e-faktur 2.2 kemarin, pasti kita sudah tahu ini. Kalau kita pakai PIB, isinya seperti apa? Isinya adalah kodenya harus kode PIB, ditambah huruf tagar atau hashtag, baru ditambah NTPN, begitu kan? Nah, ini kode error kita skip aja. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat. Klasifikasi validasi dokumen. Dokumen PIB dan lainnya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, untuk PIB, pemberitaan impor barang, atau SPP, surat penetapan pembayaran biaya masuk cukai dan pajak, BC28 untuk pusat logistik berikat, voluntary declaration, notul, dan SPTNP, surat penetapan tarif nilai pabean, atau ketika kita SPKTNP, surat penetapan kembali tarif nilai pabean, atas dokumen-dokumen ini sudah bisa divalidasi di PPN masukan kita dengan cara mengisi yang tadi, nomor, lalu tagar, tanda pagar, lalu NTPN. Kalau nanti kita simpan, dia akan tervalidasi, akan muncul tuh sukses atau tidak sukses atau data belum tersedia begitu. Memang sampai sekarang masih ada kendala di bagian SSP, yaitu bagian misalnya pengeluaran BKP dari Free Trade Zone atau SSP JLN. Kalau Bapak Ibu memanfaatkan jasa luar negeri, jasa karena pajak dari luar negeri, kita pasti harus bikin SSP menurut PMK 40 tahun 2010. SSP seperti apa? Kita tulis NPWP kita kan, 0000, lalu kode KPP, lalu 000 lagi. Hal ini belum bisa untuk di-pre-populated, atau hal ini belum bisa divalidasi. Kenapa? Karena tidak ada NPWP-nya. Jadi sampai sekarang yang baru bisa divalidasi oleh DJP baru yang file yang ada di atas tuh, dokumen PIB dan lainnya, yaitu PIB sampai SPKTNP. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini format PIB. Kalau Bapak Ibu mungkin lihat, kalau waktu e-faktur, kalau kita mau input, oh saya terima PIB nih. Bagaimana saya cara menginput di PIB? Ada triknya. Tidak bisa kita cuma tulis nomornya saja. Yang harus di PIB supaya tervalidasi di e-faktur, pertama-tama harus isi dulu nomor pendaftarannya. Baru kasih tanda tagar, baru kasih tambahkan disambung dengan NTPN. Jadi nggak ada tuh yang namanya cerita bahwa kita belum bayar sudah bisa masuk, sudah bisa kreditkan PIB kita. Nggak bisa. Itu sudah terjadi di sejak bulan Februari 2019 sebetulnya. Bahwa kalau kita belum bayar, kalau tidak ada NTPN, kalau NTPN tidak tervalidasi, kita tidak bisa mengkreditkan PIB ini. Jika nomor PIB tidak tervalidasi, kita tidak bisa mengkreditkan PIB ini. Tanggalnya juga harus diisi tanggal NTPN, ya. Tanggal SSP. Ini B1. B1 juga kalau Bapak Ibu bisa lihat sama sebetulnya B1 biasa aja sebetulnya. Tanggalnya ya tanggal dokumen, tanggal fakturnya. Nah ini, yang sering salah dari kita adalah, saya nggak tahu, untuk PIB ternyata kita bisa lihat di kondisi kita saat ini, ternyata PIB itu kalau kita buka, pasti nomornya banyak ya. Nomor mana yang harus kita validasi di e-faktur B1 kita? Bapak Ibu yang divalidasi adalah yang ini nih. Nomor yang ada tanda panahnya, yaitu nomor pendaftaran. Ini harus ada. Biasa mungkin kita bisa isi nomor yang panjang ini nih. Oh, nomor yang panjang. Oh, nomor yang kecil. Dan nomor yang lain. Yang harus divalidasi, yang bisa divalidasi adalah nomor ini. Ditambah tanda tagar,
lalu tambahkan NTPN. Nah, ini lihat, NTPN-nya ini. Baru tanggalnya adalah tanggal pembayaran, tanggal SSP. Kalau kita sudah isi seperti ini, baru kita simpan, nanti tervalidasi PIB-nya. Baru kita bisa kreditkan, terekam di faktur 2.2 itu sebetulnya. Nah, ini kalau SPP BMCP, nomor barang ya, yang harus direkam. Jadi kalau kita mau input manual nih, saya terima SPP BMCP. Bagaimana saya menginputnya di faktur? Gunakan nomor barang, lalu pakai hashtag NTPN, baru isi tanggal. Kalau BC28 juga sama, nomor pendaftaran. Kalau terima SPTMP, ini notul, pakailah nomor barang yang ini nih, nomor pendaftarannya di sini. Jadi tidak perlu pakai kode ya. Tambahkan tagar. SPKTNP juga sama, nomor di sini. Nah, setelah Februari 2019 dilakukan sistem validasi PIB ini, ternyata masih ada kendala. Kendalanya apa? Ternyata banyak yang susah membaca NTPN. Kalau SSP, NTPN-nya saya ketik 0 atau O ya ini, I atau L atau 1, B atau 8. Benar nggak? Kalau input manual kita sering bingung nggak dengan itu? Saya rasa banyak yang bingung kali ya. Sejak Februari 2019, banyak setelah dicoba validasi ini, banyak yang bingung. Karena isinya ternyata tidak segampang itu. Apalagi kalau NTPN-nya hurufnya itu atau angkanya itu samar-samar. Terus yang lain, setelah dievaluasi juga untuk validasi pajak masukan misalnya. Oh, kenapa setelah dievaluasi pajak masukan, PKP bilang saya harus input manual nih, 100 pajak masukan, masa saya harus input manual? Atau saya pakai QR scanner, ada scanner barcode kan, yang pihak ketiga bikin tuh banyak, tinggal install aja di Android, di handphone bisa, tinggal scan, lalu dapat datanya. Tapi ini data pihak ketiga yang tidak terjamin keamanannya, betul kan? Atau juga bisa begini, saya dapat fisiknya itu faktur pajak normal, tetapi ternyata lawan transaksi saya sudah bikin pembetulan dan saya fisiknya. Lalu bagaimana saya terus tiba-tiba ketika saya input di e-faktur ternyata terreject e-fakturnya. Maka kendala ini juga menjadi catatan bagi Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya apalagi catatannya? Untuk lapor SPT. Ternyata kalau lapor SPT seperti ini. Saya biasanya posting di SPT saya, lalu keluar CSV, CSV-nya kita drop di DJP online, gitu kan ya. Nah, permasalahan laporan masih dilakukan pada aplikasi tersendiri yang tadi itu. Dan kalau kita mau upload atau mau posting, kalau database kita banyak nih, database data faktur kita besar, itu postingnya. Jadi habis posting, tahu-tahu nge-hang aja seperti itu. Nah, permasalahan-permasalahan ini yang menjadi catatan dan evaluasi DJP, sehingga pada akhirnya mereka membuat atau mengupgrade atau mengupdate e-fakturnya untuk kepada e-faktur 3.0. Ini latar belakangnya Bapak Ibu. E-faktur 3.0 itu ini. Untuk dengan e-faktur 3.0 ini untuk ada 5 perubahan. Saya singkat aja, ada 5 perubahan. Pertama adalah ini namanya pre-populate pajak masukan dalam bentuk yang PIB. Jadi nanti PIB kita yang sudah atas nama NPWP kita tidak perlu lagi kita input manual karena sudah tersedia atau sudah disediakan di fitur itu oleh DJP sendiri karena sudah sinergi tadi kan dengan DJBC. Jadi kita tidak perlu input, jadi tidak mungkin ada kesalahan NTPN, tidak mungkin ada yaitu datanya sudah tersedia dan masa pajak pun tinggal kita atur. Jadi kita nggak perlu input apa-apa, atau sudah ada aja. Nah, ini pre-populated pajak masukan untuk PIB. Lalu faktur pajak juga sama, pajak masukan dalam negeri. Sudah disediakan, ada pre-populatednya, pajak masukan dalam negeri. Tidak perlu input manual seperti tadi. Tidak perlu pakai aplikasi kode scanner seperti tadi. Data faktur sudah real time terjadi. Jadi kita tarik waktu itu sudah atas NPWP kita. Dan masa pajak
walaupun kita belum dapat fisik fisik e-fakturnya, di sistem kalau sudah ada, bisa kita tarik, bisa kita get data nanti namanya. Itu baru 2 perubahannya. Yang ketiga, pre-populated SPT. Jadi di sini pelaporannya itu secara pre-populated melalui faktur web base. Jadi tidak keluarin CSV lalu upload di DJP online, tapi ini langsung kita buka satu website yang namanya web based e-faktur, kita bisa langsung tarik di sana data yang sudah kita posting di e-faktur 3.0 lalu kita laporkan. Gampang. Seluruh data yang telah di-upload sudah tersedia di situ, di web base itu. Selama kita sudah posting ya. Ini 3 perubahannya. Oh, ini timeline implementasi. Nanti saja. Setelah 3 ini tadi, pre-populated pajak masukan PIB, pre-populated pajak masukan dalam negeri, pre-populated SPT atau pelaporan, maka ada fitur yang keempat yang ditambahkan, yaitu sinkronisasi kode cap. Sinkronisasi kode cap itu berarti kalau kita mendapatkan fasilitas PPH atau apa, kode-kode itu tidak perlu kita update e-faktur lagi karena langsung sinkron di sana. Kelima adalah untuk VIP refund. Ini tidak terlalu ini sebetulnya tidak terlalu penting kecuali bagi yang transaksi dengan turis sebetulnya. Jadi kita nggak usah bahas. Ada 5 utama ini. Jadi Bapak Ibu saya kasih tahu, e-faktur 3.0 ini bukan sendiri. E-faktur 3.0 ini adalah update dari e-faktur 2.2 ya. Jadi bukan berarti berarti saya harus download aplikasi tersendiri dong. Nggak ada aplikasi tersendirinya. Yang ada patch up untuk mengupdate atau untuk mengupgrade e-faktur 2.2 menjadi e-faktur 3.0. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini timeline implementasi dari 2 Februari 2019 ini pertama kali kita mencoba piloting DJP untuk melakukan yang namanya validasi PIB. 2 Februari 2019. Lalu 15 Juli mulai diperluas hingga di 1 November 2019. Nah, di November 2019 inilah baru kelihatan, validasi PIB itu seperti ini loh evaluasinya. Ternyata pajak masukan orang kalau ada dapat 100 pajak masukan capek nulis ngetiknya. Berarti lapor SPT cuma bisa pakai tidak praktis lah, cuma tarik CSV, datanya tidak ketarik. Nah, kemudian makanya 1 Februari 2020 tuh sekitar 8 bulan yang lalu mulai dibikin, kita update e-fakturnya menjadi e-faktur 3.0 yang ada pre-populated-nya. Dicoba dulu di KPP WP besar, ada 4 KPP, 4 wajib pajak, 4 TKP. Kemudian Juni mulai berkembang, Agustus mulai berkembang, September kemarin sudah semakin banyak, dan implementasi nasional adalah di bulan Oktober ini, yaitu untuk PPN masa September 2020 Bapak Ibu. Jadi ini bukan langsung serta-merta jadi kemarin dibangun lalu hari ini langsung harus semua beres, tidak. Ada timeline-nya, ada jalannya, ada evaluasinya. Sampai sekarang harus pakai e-faktur 3.0. Mengapa pre-populated? Ya karena tadi nggak mau input manual. Kalau input manual sering salah ketik. Nah, itu yang bikin jadi, sekarang kalau begitu data faktur pajak masukannya kita sediakan. Begitu. Tinggal dipilih saja mau kreditkan di masa apa, mau dikreditkan atau tidak dikreditkan. Karena datanya semua ter-populated, tersedia. Nah, mungkin Bapak Ibu sekarang ini cuma refresh aja kayaknya, karena sepertinya Bapak Ibu semua mungkin sudah mengupdate e-faktur 3.0. Tapi bagi yang belum, Bapak Ibu bisa lihat ada 5 langkah untuk mengupdate aplikasi ini. Yang pertama harus mendownload dulu. Download di e-faktur.pajak.go.id. Ini downloadnya di sini nih, di nomor 6 ya. Jadi ketik di pilihan nomor 1 Bapak Ibu, lalu pilih di nomor 6 ada patch update ya. Sekali lagi ini bukan aplikasi baru, ini adalah aplikasi update, patch update. Pilih sesuai dengan tipe komputer kita Bapak Ibu, 32 bit, Windows 64 bit, Linux atau Mac. Setelah kita download filenya, kita akan ekstrak. Di sana ada 3 file yang akan keluar. Nah, ini ekstrak. 3
3 file ini yang kita copy untuk selanjutnya kita paste di e-faktur 2.2 kita. Ingat, untuk supaya menghindari database yang rusak, database kita yang lama jangan sampai kita hapus. Kalau bisa di backup dulu. Jadi ketika 3 file baru tadi kita copy lalu paste ke file yang lama kita, setidaknya kalau ada error atau terjadi gangguan, kita masih punya pegangan yang lama. Nah, setelah itu ya sudah jalankan aplikasi e-faktur seperti biasanya Bapak Ibu. Nah, selesai. Selesai itu ada dua tanda. Pertama di sini, versi aplikasinya sudah menjadi 3.01 dan di sini ada satu fitur baru nih. Pre-populated. Ada 3. Faktur pajak masukan dalam negeri, PIB, dan VAT refund. Nah, begitu. Nah, ini juga yang mungkin saya cuma mau ingatkan bahwa sebagai PKP, apalagi mungkin bagi Bapak Ibu yang merupakan PKP baru, ada 5 hal yang harus Bapak Ibu lakukan sebetulnya. Pertama, harus punya e-fin. Kedua, harus mengajukan aktivasi akun PKP, di mana di situ akan mendapatkan kode aktivasi dan akan mendapatkan password akun PKP. Keempat, untuk menjalankan kewajiban e-faktur harus punya yang namanya sertifikat elektronik, dan di situ siapkan pas-frase. Kelima, penandatangan faktur pajak juga harus dikirim contoh penandatangan faktur pajak ini kepada KPP. Jadi ini buat mengingatkan saja buat Bapak Ibu yang mungkin baru jadi PKP atau bagi kenalan Bapak Ibu yang baru jadi PKP harus punya 5 hal ini, harus lakukan 5 hal ini. Baru bisa kita menjalankan kewajiban perpajakan kita sebagai PKP. Tampilan aplikasi e-faktur 3.0 dan web-based e-faktur. Ini katakanlah ini babak kedua. Next. Bapak Ibu bisa lihat di bentuk e-faktur ini hampir tidak ada yang berubah sama sekali kecuali oh ya, kita coba masuk dulu aja ya. Oke, kita coba masuk seperti biasa. Yang berubah cuma ada di bagian, kalau Bapak Ibu bisa lihat ya, di bagian tipe dan di bagian fitur. Pre-populated itu ada fitur ini. Nah, selanjutnya next. Juga ada di bagian sinkronisasi kode cap. Nah, ini juga yang terbaru. Jadi ada 4 di e-faktur ini, ada 4 penambahan. 3 soal pre-populated, 1 soal sinkronisasi. Nanti yang kelima ada di e-faktur web base. Ada 5 perubahan pokoknya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat. Kalau kita buka pre-populated, untuk pajak masukan, misalnya untuk PIB, kita bisa tinggal pilih saja masa mana yang mau kita pakai untuk kita kreditkan. Nanti setelah itu ketik tahunnya juga, setelah itu kita get data. Nah, get data ini kita ketikkan captcha dan password, nanti captcha lagi, nanti validasi. Kalau salah ketik, hati-hati, huruf besar, huruf kecil juga berpengaruh, jadi salah ketik itu bisa pengaruh. Lalu validasi, akan tersedia langsung datanya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal lihat, oh ini loh PIB yang bisa saya kreditkan. Tinggal Bapak Ibu nanti kalau dua-duanya mau dikreditkan, langsung pilih upload. Jika ada satu yang tidak mau dikreditkan, langsung pilih ubah pengkreditan. Ubah pengkreditan bukan mau mengubah masa pengkreditan, tapi ubah pengkreditan adalah untuk menentukan apakah faktur pajak ini akan masuk ke B1 atau B2 atau ke B3. Bisa dikreditkan atau tidak dikreditkan. Begitu. Jadi bukan mengubah masa. Masa tidak bisa diubah. Nah, bagaimana lalu yang kedua, pre-populated pajak masukan dalam negeri, Bapak Ibu. Ini juga kondisinya sama. Kita pilih dulu masa pajaknya, tahun pajak yang mau kita tarik datanya, lalu get data, nanti akan isi captcha lagi, keluarlah data-data yang tersedia. Nah, ini apa? Nah, ini data-data yang tersedia ini tinggal kita pilih. Mau kita kreditkan semua, kita tinggal blok, lalu upload, atau ya sudah, atau ada yang kita mau pilih satu-satu juga bisa, atau kita tulis juga tidak dikreditkan juga bisa. Datanya sudah tersedia, tidak perlu diketik ulang, tidak perlu untuk pakai QR code scanner, tidak perlu impor data misalnya kalau pakai CSV, semuanya sudah tersedia. Nah, next, untuk yang sinkronisasi kode cap itu juga kurang lebih sama. Jadi semua listnya itu sudah ada pakai captcha lagi. Jadi di sini memang, nah
kode capnya sudah ada listnya Bapak Ibu. Kalau ada perubahan peraturan, dia tinggal diklik saja sinkronisasi itu, kode capnya akan muncul. Jadi kode capnya akan memperbarui sendiri. Tidak perlu kita update e-faktur atau bagaimana. Semuanya sudah langsung sinkron. Begitu. Sisanya yang lain kurang lebih sama dengan e-faktur 2.2. Setelah kita upload, data itu masuk ke pajak masukan, kita baru approval, baru kita upload, approval sukses, ya sudah selesai. Jadi data-data itu semua. Kemudian pertanyaannya mungkin begini, apakah lalu saya tidak boleh input manual? Ya boleh aja kalau Bapak Ibu ada waktu. Kan ini kan disediakan. Atau apakah boleh saya, bagaimana kalau ada data yang belum masuk? Apakah saya boleh input manual? Silakan Bapak Ibu. Selama nanti tervalidasi sukses, terapproval sukses, ya data itu memang berarti bisa dikreditkan. Oke, next. Nah, ini bagaimana setelah kita sudah selesai menarik data pajak masukan, menarik data pajak keluaran, dan menarik data pajak masukan PIB, lalu kita kan posting SPT, pasti kan? Dari posting SPT ini kan biasanya setelah SPT selesai, kita akan membayar, lalu kalau kurang bayar, lalu kita akan membuat CSV file dari e-faktur itu. Nah, kalau ini nggak perlu. Setelah kita mengupload sukses semuanya, pajak keluaran, pajak masukan, kalau ada PIB, kita tinggal buka webbase ini, webbase .ifaktur.pajak.go.id. Nah, back dulu siapa slide saya. Kita bisa isi di sana. Untuk masuk tidak perlu bikin akun baru, cukup masuk dengan kode password akun PKP dengan syarat browser kita sudah terkoneksi dengan sertifikat elektronik yang kita miliki. Pada dasarnya kalau Bapak Ibu sudah menjalankan sudah biasa membuka ifaktur.pajak.go.id, maka seharusnya ini pasti langsung terintegrasi. Jadi tinggal isi password akun PKP saja sebetulnya. Next. Setelah kita masuk, tampilannya ada 4 Bapak Ibu, ini sederhana sekali. Di sebelah kiri kita lihat ada home, ada apa lagi itu? Profil PKP, ada administrasi PKP, lalu ada download CSV pre-populated. Di sebelah kanan nanti Bapak Ibu bisa lihat. Next. Nah, next lagi. Nah, di profil PKP itu ada 2 ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kanannya, kalau Bapak Ibu lihat ya, ada sebelumnya. Nah, ada profil aplikasi, ada profil PKP. Di sini kalau Bapak Ibu lihat, profil PKP akan kelihatan ada kita disuruh mengisi nama penandatangan faktur, nama penandatangan SPT, jabatan penandatangan SPT. Nanti kita akan lihat, gunanya apa ini ya? Nah, kita akan lihat nanti. Nah, untuk profil PKP, seperti biasa ini namanya semua. Tinggal ini auto, jadi tidak mungkin bisa kita rubah. Kalau yang tadi penandatangan SPT, penandatangan faktur itu bisa kita input manual, lalu kita simpan. Next. Nah, inilah administrasi SPT Bapak Ibu. Kalau kita sudah menyelesaikan upload yang di e-faktur 3.0, kita tidak perlu pindahin data apa-apa. Kita cukup klik di sini tahun pajaknya, lalu pilih next, tampilkan. Nah, misalnya kita mau tarik SPT, mau melaporkan SPT bulan 6. Ya, tinggal kita udah pilih aja bulan 6 lalu enter. Nah, proses posting langsung di sini. Pencet oke. Nah, setelah itu langsung kebuka deh e-fakturnya. Kayak apa draft SPT-nya. Jadi tidak perlu posting lagi di e-faktur yang tadi. Kalau posting di e-faktur yang tadi kan tergantung dengan kapasitas komputer kita. Kalau komputer kita katakanlah terbatas, sedangkan data fakturnya banyak, proses posting akan cukup lama. Tapi di e-faktur tadi tidak perlu lagi memposting. Postingnya di mana? Postingnya di website. Sehingga tidak lagi memakan katakanlah memori, tidak lagi memakan terlalu besar memori komputer karena pakai web. Langsung posting di sini, keluarlah e-faktur ini. Di sini kita bisa lihat bahwa semua yang ada di e-faktur tadi, lampiran-lampiran itu sebetulnya ada juga di sini Bapak Ibu. A1, A2, B1, B2, B3. Coba next.
Ada lampiran AB dan induk. Kalau A1-nya nanti ada isinya, dia akan muncul listnya. Yang tadi, kalau kita sudah pre-populated di faktur, oh pre-populated ada 2 data PIB, lalu saya get data, lalu saya upload, dan approval sukses. Maka kalau kita posting di sini, pasti muncul datanya 2. Lalu A2 juga sama. Oh, A1 tadi keluaran, ekspor. A2 ini, kalau kita sudah membuat data, jadi tidak perlu lagi input lagi karena sudah ditarik. B1. Nah, B1 ini harusnya ada datanya kalau kita punya impor yang kita mau kreditkan. B2. Nah, B2 contohnya ini ada 1 yang ditarik. Sehingga sudah tinggal kita tersedia. B3. Apakah ada? Oh, tidak ada. Nanti kalau ada, dia akan muncul sendiri, Bapak Ibu. Tidak perlu di-input manual sama sekali. Cuma tinggal kita buka aja. Setelah kita selesai, kita ke AB. Di lampiran AB juga akan muncul otomatis penghitungan dari A1, A2, B1, B2, B3 akan terinci. Kecuali di bagian faktur pajak yang digunggung. Sampai saat ini faktur pajak yang digunggung itu harus diisi manual. Jadi bagi Bapak Ibu yang bertransaksi eceran, punya sifat eceran, tetap harus mengisi secara manual bagian faktur pajak yang digunggung. Apalagi yang harus kita isi secara manual di kolom AB? Kompensasi pembayaran, kompensasi kelebihan pembayaran. Nah, kompensasi juga Bapak Ibu harus diisi manual. Kalau ada kompensasi kelebihan pembayaran dari bulan lalu, atau kompensasi kelebihan karena pembetulan SPT. Nah, itu juga harus diinput secara manual. Sisanya semuanya sudah otomatis. Kalau kita sudah merasa ini oke semua, centang. Saya menyatakan, pernyataan centang, lalu kita bisa submit. Setelah submit akan diminta sertifikat elektronik. Nah, kita langsung browse atau langsung arahkan sertifikat ke tempat di mana sertifikat elektronik kita berada. Next. Jangan lupa isi pasfrasenya yang tadi. Ada 5 hal yang harus kita lakukan. Punya EVIN, punya aktif password, punya kode aktivasi, punya sertifikat elektronik yang pasfrase, lalu kelima adalah apa yang terakhir tuh? Penandatangan faktur pajak. 5-5-nya harus siap. Nah, next. Submit SPT. Jika sertifikat elektroniknya sudah terkonek dan pasfrasenya tepat, pasti submit SPT selesai. Kalau Kalau AB sudah selesai, maka kita bisa pindah ke induk. Induk tinggal kita recheck sekali lagi. Berapa ya kurang bayar, lebih bayar, atau nihil status saya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini, contoh ini, kurang bayarnya itu ada di poin 2D. 2D yaitu kurang bayar 100.000. Apa yang harus kita lakukan? Ya bayar. Kan kurang bayar 100.000. Bayarnya setelah kita bayar, coba contohnya bayar. Next slide. Oh, ini untuk kompensasi jika ini lebih bayar, Bapak Ibu harus centang dulu kompensasinya. Next. Ini normal saja, next. Nah, untuk PPN membangun sendiri juga dan bagi pengusaha, bagi pembayaran kembali pajak masukan bagi PKP yang gagal berproduksi, ini sifatnya manual, jadi harus diisi. Bagi yang PPN membangun sendiri juga harus diisi manual ya, Bapak Ibu. Tidak otomatis. Next. Nah, ini next. Nah, jika kita sudah centang semua, lalu kita centang pernyataan, next. Ini seperti normal. Ya, next. Nah, next. Centang pernyataan. Nah, kelihatan bahwa kita ditolak. Kenapa ditolak? Karena kita statusnya kurang bayar, tetapi belum ada data pembayaran. Nah, coba next. Maka kita harus isi dulu SSP-nya sesuai dengan pembayaran kita. Nanti akan tervalidasi di sini apakah NTP-nya tepat atau tidak. Terus next. Nah, jika tidak tepat akan seperti ini. Seperti biasa lah, ini faktur normal juga begini. Ini faktur sebelumnya 2.2. Jika datanya tervalidasi, NTP-nya tinggal kita pakai, gunakan. Maka kemudian oke. Kalau sudah kurang bayar, sudah kita bayar, ya sudah dia akan otomatis langsung melapor dia. Pelaporan ini tetap harus menampilkan dokumen yang diperlukan dalam pelaporan SPT. Misalnya kalau dalam hal ini mungkin SSP, pembayaran misalnya. Harus diisi lampirannya Bapak Ibu.
Terus oke, lapor. Nah, proses lapor SPT berhasil, ini ada BPE-nya. BPE ini awalnya nggak bisa dicetak, tapi sekarang sudah bisa dicetak. Jadi ada upgrade juga di Faktur 3.0 di web-based e-faktur ini, jadi ini bisa dicetak sekarang. Bapak Ibu punya dua pilihan. Mau pakai web-based ini, yang tercetak adalah CSV-nya saja, yaitu terdownload namanya, download CSV-nya saja. Jadi bukan bentuk formulir. Kalau mau bentuk formulir dari mana? Dari e-faktur 3.0 tadi. Cetak di sana. Itu bisa lengkap semua SPT-nya, form SPT-nya. Kalau di web base cuma bisa cetak A1111 induk dan AB saja, cukup. Nah, next. Nah, ini kalau tampilan kalau ada terjadi pembetulan Bapak Ibu. Sebenarnya tidak ada, hampir sama sebetulnya monitoring SPT ini. Next, sebelumnya dulu. Sebelumnya bukan next tapi sebelumnya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di masa 8 itu kalau sudah terlapor cuma ada dua tanda aja, yaitu lihat BPE untuk dicetak atau cetak SPT. Sedangkan untuk kalau kita melakukan pembetulan maka ada 4 pilihan tuh. Buka kalau kita memperbaiki, hapus kalau kita tadinya cuma tiba-tiba membatalkan pembetulan, lapor atau ya cetak SPT. Nah, lapor kalau sudah semua sudah kita anggap benar dan memang pembetulan ini apa adanya, ya lapor. Sudah, next. Nah, ini yang terakhir yaitu download CSV. Ini sebelumnya tidak ada di e-faktur 3 di web base yang pertama kali, tapi sekarang sudah di-upgrade sehingga ada pilihan ini. Ini bisa untuk mendownload PM dan PIB, pajak masukan dalam negeri dan PIB kita, yang kita kreditkan atau yang tersedia pada bulan itu saja. Jadi bedakan dengan yang e-faktur 3.0 Bapak Ibu. Kalau kita pilih get data di pre-populated e-faktur 3.0, katakanlah untuk masa 9, maka yang pajak masukannya adalah pajak masukan yang dapat dikreditkan sampai masa 2020, yaitu katakanlah pajak mulai dari bulan 6, bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9. Sedangkan kalau di download di webpage ini cuma bisa mendownload sesuai dengan masa pajak yang kita pilih. Bedakan itu ya. Jadi kalau nanti download di webpage dan di e-faktur 3.0 berbeda, PIB atau pajak masukannya, jangan kaget. Pajak masukan menyediakan data pajak masukan yang bisa dikreditkan pada bulan itu. Jadi bisa jadi 3 bulan ke belakang ada datanya. Tapi kalau di web-based, itu menyediakan data yang kita pilih pada masa pajak itu saja. Jadi bisa dibedain ya. Nah, ini next. Oh, sekarang kita sudah hampir sampai ke terakhir. Mungkin, nah, sebelumnya dulu, ini mungkin beberapa penutup Bapak Ibu, sedikit catatan saja. Kalau kita lihat, sekarang sudah kemajuan teknologi begitu hebat, DJP juga tidak mau ketinggalan, maka perpajakan itu dilayani sekarang secara online atau daring dalam jaringan. Kita bisa lihat next. Nah, ini adalah laman resmi DJP, website resmi DJP, pajak.go.id. Di sini kita bisa melihat peraturan, melihat berita-berita perpajakan sebelumnya dulu. Nah, bisa tax refund, banyaklah ini yang resminya. Lalu bagaimana kalau saya mau melayani, melakukan kewajiban perpajakan saya secara umum? Next. Nah, ini ada yang namanya DJP Online. Mungkin Bapak Ibu sudah pasti familiar kan dengan DJP Online ini. Akses pelayanan perpajakan secara umum. Butuh dua hal. Pertama, butuh e-filing, khusus untuk SSE 2 dan e-filing. Jadi untuk membuat e-filing dan melaporkan butuh e-filing. Lalu butuh apalagi sertifikat elektronik, baik Anda PKP atau tidak, harus dapat itu. Kenapa? Karena butuh untuk e-bupot. Dan sertifikat elektronik ini juga sekarang bisa untuk e-objection sebetulnya, untuk mengajukan e-objection, keberatan. Lalu yang ketiga, ini akses pelayanan secara daring ya, yang diberikan oleh kantor pajak. Kalau mau datang ke kantor pajak, daftar dulu.
daftar dulu di kunjung.pajak.go.id. Isi NPWP, isi KTP, isi nama orangnya, emailnya, terus nomor handphone, pernyataan bahwa dalam keadaan sehat, tanggal dan tempat dia akan mau datang, baru nanti mendapatkan satu barcode, baru nanti bisa datang di saat-saat tertentu, di saat yang sudah ditentukan itu. Nah, begitu. Next. Nah, ada lagi bagaimana kalau saya mau mendaftarkan NPWP secara online? Kita bisa pakai irek.pajak.go.id. Ini bikin akun baru nih. Bikin akun baru, diverifikasi dulu, lalu kita mendaftarkan diri di sana, mengupload dokumen-dokumen, lalu menunggu approval. Sebetulnya sistemnya begitu. Next. Saya tidak mau terlalu lama di sana. Nah, ini untuk PKP pasti sudah familiar ya. ifaktur.pajak.go.id yang biasa kita pakai untuk meminta nomor seri atau meminta mendownload sertifikat elektronik, atau mungkin juga untuk ya paling biasanya meminta nomor seri ya, mendownload sertifikat elektronik, atau untuk sekarang bisa untuk meminta atau mengajukan sertifikat elektronik secara online. Nah, ini ada keluarga baru nih, nomor 6. Nah, ini keluarga barunya Bapak Ibu. Untuk SPT, melaporkan SPT PPN e-faktur 3.0, ada yang namanya web-efaktur.pajak.go.id. Jadi ada keluarga baru. Ini salah satu catatan juga buat saya. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, lebih gampang mana? Masuk ke satu website lalu semuanya tersedia, atau masuk ke masing-masing website seperti ini? Saya rasa lebih gampang masuk ke satu website saja ya. Masa kita mau berkunjung ke pajak ke sini, mau bikin ini ke sini, mau e-faktur ke sini, mau lapor ke sini, mau lihat peraturan ke sini. Bayangin, banyak jadinya sekarang. Dan harus hafal semua, kalau enggak nyasar. Ini catatan pertama nih. Catatan kedua mungkin. Mengapa kita, mungkin saya nggak tahu ya, mengapa tidak kita maksimalkan ifaktur.pajak.go.id. Next. Kita tambahkan saja satu fitur, misalnya ini tampilan pertama kali ifaktur.pajak.go.id. Kita pasang satu lagi fitur baru, ya web-based ifaktur ini, supaya lebih gampang saya rasa. Menurut saya lebih praktis ya. Daripada kita bikin satu website baru, lebih praktis kita taruh di existing website yang sudah ada. Lalu fitur-fitur itu dimasukkan ke sini. Menurut saya lebih gampang. Lalu yang ketiga, next. Nah, e-faktur 3.0 ini Bapak Ibu, saya nggak tahu kalau Bapak Ibu merasa begini atau enggak. Captcha-nya banyak sekali. Betul nggak? Captcha-nya banyak sekali. Sedikit-sedikit kalau mau pindah ke e-faktur, mau buka sesuatu, captcha lagi, isi captcha. Saya bingung. Tidak sebanyak ini di e-faktur 2.2, tapi di e-faktur 3.0 sangat banyak ini. Sangat sering keluar captcha, diminta captcha. Saya juga bingung kenapa. Next. Catatan lainnya untuk e-faktur 3.0. Next. Nah, tampilan e-faktur. Bapak Ibu bisa lihat nggak ya di kotak di merah itu? Berapa nilainya? Susah ya? Saya rasa susah. Karena tidak ada pembatasnya. Tidak ada nilai batasnya. Apakah itu jutaan, apakah itu ribuan, apakah itu miliaran, susah sekali dilihat begitu di fakturnya. Lalu yang ke paling kanan yang kotak biru itu, belum terima kasih. Kotak biru itu Bapak Ibu hati-hati, kata ya di sana adalah berarti e-faktur ini tersedia untuk dapat dikreditkan. Namun bukan berarti ini legitimasi untuk kita bisa mengkreditkan faktur ini. Syarat untuk agar faktur ini dapat dikreditkan tetap harus mematuhi syarat-syarat dari sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang PPN dan aturan-aturan turunannya. Jadi jangan kira karena ada kata ya semua, lalu ya udah saya kreditkan aja semuanya. Berarti bisa dong dikreditkan. Nggak boleh begitu ya. Harus dipilih, harus ditetapkan, harus dicek kembali mana yang bisa dikreditkan, mana yang dapat dikreditkan, mana yang tidak dapat dikreditkan. Harus hati-hati.
Begitu Bapak Ibu. Next. Nah, sudah. Demikianlah materi saya. Semoga tidak terlalu cepat, semoga tidak terlalu padat, dan semoga Bapak Ibu semua jelas. Terima kasih.